Baik, perkenalkan nama saya Jana Lestari Berusembiring dengan nomor pokok mahasiswa 20030302000. Saya berasal dari kelas 2A24 dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas tinggi. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan materi kali ini dengan judul Sistem Gerak pada Tumbuhan. Sebagai seorang guru, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai materi kali ini selayaknya saya mengajar di kelas pada waktu saat mengajar. Baik, pertama-tama terlebih dahulu, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memasuki materi pada hari ini dengan judul Sistem Gerak pada Tumbuhan. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini, apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Anak-anak sekalian? Oke, untuk sambungan dari minggu lalu, kita hari ini akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, sistem gerak pada tumbuhan merupakan baik. Di sini kita akan belajar tentang latar belakang sistem gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Demikianlah dengan tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup dan juga melakukan gerakan. Jika hewan dan manusia dapat melakukan gerakan secara aktif dan berpindah tempat, gerakan pada tumbuhan sangatlah terbatas, sehingga tumbuhan dikatakan melakukan gerak pasif. Karena yang dilakukan oleh tumbuhan hanya dilakukan bagian-bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, bagian ujung batang, ataupun bagian lembar, daun, dan tertentu. Selanjutnya, di sini kita akan masuk kepada pengertian gerak. Apakah ada anak-anak tahu apa itu pengertian gerak? Baik, di sini kita akan belajar tentang pengertian gerak terlebih dahulu. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsangan. Rangsang dapat datang dari luar eksternal maupun dalam atau internal tumbuhan itu sendiri. Pada makhluk primitif, kemampuan menanggapi rangsangan masih sangat sederhana. Itu yang disebut dengan iribilitas. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Beberapa gerak yang dilakukan oleh tumbuhan dihasilkan sebagai respon tumbuhan terhadap sejumlah rangsangan dari luar atau dari lingkungannya itu sendiri. Berdasarkan atas pertimbangan gerak, dapat dibandingkan antara gerak tumbuh dan gerak turgor. Gerak tubuh adalah gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan. Plastis atau irreversible, gerak turgor adalah gerak yang timbul karena perubahan. Turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversible. Selanjutnya kita akan masuk ke gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak endonom. Strip autonom gerak merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, gerak etiniom. Gerak etiniom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Baik, untuk anak-anak sekalian, kita akan memasuki materi selanjutnya dengan topik endonom nutasi yang merupakan gerak spontan, endonom hygroscopis yaitu gerak bagian tubuh yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan. Selanjutnya kita memasuki gerak etiniom. Di sini kita akan lebih membahas tentang nasti. Seperti yang kita ketahui, nasti adalah gerak bagian tubuh yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Selanjutnya kita memasuki ke tropisme. Tropisme merupakan gerak tumbuhan yang geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Selanjutnya taksis.
Taksis merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan dari luar. Jadi bisa kita ketahui perbandingan dari 3 hal tersebut. Yang pertama tadi gerakan etinium, yang kedua tropisme, yang ketiga taksis. Sekian hasil materi buat hari ini. Jika ada anak-anak sekalian yang belum paham, bisa tanyakan lagi, dan sekali ini kita akan buat kuis. Untuk materi hari ini, sekian dan terima kasih.